Karena begitu Pak Jawa ya, di tolakul ilmu itu tidak ada batas ternyata. Meskipun kita sudah berumur, kata Rasulullah, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang disampaikan sebenarnya ya hampir sama sih ya. Rencana Pak Yai, Pak Ustadz, materinya sama. Maksudnya pernah kita dengar, pernah kita kaji. Tapi kenapa kok kita itu selalu disuruh untuk senantiasa thalabul ilmi? Dan tidak ada batas itu. Kata Rasulullah, minal mahdi ilalah, yang gitu ya, thalabul ilmi itu ya. Ya Allah, ternyata diterkandung barangkali yang dulu pernah kita kaji, belum dapat kita amalkan, belum kita pahami. Kemudian ada pengajian, kita ngaji lagi, Allah membuka, nah ini hijab atau membuka hidayah, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan amal itu dengan ikhlas, dengan istiqomah seperti itu. Makanya harapan kita bersama, mudah-mudahan meskipun nanti nggak lama saya ngomong atau saya menyampaikan materi ini, dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tambahan ilmu untuk kita bersama, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Materi yang dijadwalkan untuk saya ini sebenarnya singkat ya, tapi padat sekali. Amal yang istiqomah. Kalau tak lihat literatur, subhanallah, ini rangkuman ini dari sekian banyak materi. 16 materi itu kalau dirangkum ya ini. Aduh, bisa nggak saya nyampaikan ya. Jadi amal itu apa sih? Amal itu ya aktivitas kita sehari-hari. Kalau dalam buku kamus umum bahasa Indonesia itu disebutkan amal itu ya perbuatan itu seorang baik, perbuatan baik, aktivitas apapun itu namanya amal. Nah, biasanya amal ini dalam Al-Quran itu digaling dengan iman, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, ternyata amal itu bukan bahasa Indonesia asli, bahasa Al-Quran itu. Bahasa Al-Quran diambil kemudian di Indonesia kan menjadi amal. Itu aktivitas apapun itu amal. Nah, karena kita ini masih dalam suasana jasmani rohani, ada akal, ada nafsu, kadang-kadang di kantor, di rumah, di masyarakat, potensi itu ada dua ternyata. Apa itu? Potensi berbuat amal baik atau sebaliknya amal jelek, gitu ya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, golongan jaringan semua ini termasuk aktif, golongan oleh Allah, mayoritas condong kepada kebaikan. Ini luar biasa ini. Katanya Rasulullah, karena Rasulullah orang yang baik itu gimana sih? Mantola umruhu wa hasuna amal. Jadi orang tambah umur, tambah banyak amal ibadah kebaikannya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, mantola umruhu wasa'a amalu. Bertambah umur bukan bertambah santan, tapi bertambah tomat. Bertambah umur tambah tomat. Naudzubillah. Ternyata amal itu ada dua, amal yang diterima oleh Allah, amal baik dan amal jelek. Amal baik tentunya sesuatu yang kita kerjakan dengan harapan ridho Allah. Karena apabila amal dilaksanakan dengan istiqomah, maka terbiasa. Apapun, dimanapun, termasuk alhamdulillah jenengan para bapak ibu sekalian sholat di sini, sholat yang kita tempati dengan istiqomah. Kadang-kadang itu kita itu merasa nyaman. Mungkin kalau Pak Awal senang di sini, kalau Pak Hasan di situ, tempatnya begitu. Setiap sholat di sini, ini mulai Pak Awal ini bocor. Nah, ternyata orang itu ada istiqomah tempat. Dan bahkan itu bukan hanya kita saja, itu para sahabat dulu begitu. Ada sahabat itu senangannya mojok. Jadi kapan kepengen jalan sahabat sifuan semua dia pojokan ngono. Satu ketika yang di pojok itu absen 3 kali. Nah, Nabi tanda tanya, "Di mana? Kok nggak ada? Biasanya di pojok situ." Nggak tahu Kanjeng Nabi. Kok kepengen jalan ke sana? Jadi para sahabat dulu kalau nggak ada jamaah dia dicari. Ya seperti ini kan. Nah, mana Pak Hasan kok nggak ada dicari? Oh, nyesel putu ini. Akhirnya dicari, mana rumahnya? Jauh Pak, di kiri sana. Saya tahu apa? Melaku.
Jadi habis subuh itu pada waktu itu sholat subuh berjalan sampai ke rumah sahabat yang dituju. Dan di sana sudah siang, agak siang sudah duha. Ketemu sama istrinya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ini namanya sahabat si Fulan, ini kanjeng Nabi, emang benar. Ada sepenuh, Masya Allah kanjeng Nabi, beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kok nggak kelihatan sampai 3 hari gitu. Tapi alhamdulillah kanjeng Nabi sampai ngomong di sini, saya mau tanya hal yang misteri bagi suami saya. Itu apa Bu? Satu, ketika meninggal dunia itu kok sempat ngomong, andai saja lebih panjang, diem. Andai saja yang baru, diem. Andai saja kok semuanya. 3 hari dia misteri karena nggak bisa menafsirkan apa maunya kok ngomongnya begitu. Kanjeng Nabi Mesulun gitu. Jadi orang yang mau meninggal dunia itu ditampakkan oleh Allah semua amal kebajikan, amal ibadahnya ditampakkan. Karena kalau kita praktek, maaf ya, profesi kami kan memandikan jenazah itu tampak sekali, Pak. Oh, Masya Allah, sume yang bunyi wangi itu pernah sering saya sampai, alhamdulillah. Terus yang orang melotot kok ya, jadi amal ibadah kita itu ternyata ditampakkan oleh Allah menjelang kita sakaratul maut. Gitu. Jadi ketika ditanya mengapa kok ucapan itu ada 3 hal itu. Satu, andai saja kok lebih panjang. Selama hidup beliau itu si suami tadi itu pernah nonton nyebrang orang tua yang ngene ibadah gini yang ngene contoh gitu. Nyebrang Pak, nyebrang ternyata pahalanya membantu orang tua nyebrang dalan ini pahalanya besar sekali. Andai saja kok lebih panjang jalannya ini lebih panjang lagi, lebih besar lagi pahalanya. Jadi menyesal ya, penyesalan itu ternyata ada di sana, ternyata ditampakkan semua pahala. Mantu. Yang kedua, andai saja yang baru. Nah, ketika satu saat suaminya ini pergi ke pasar belanja beli baju baru, karena kepingin nyari baju lama masih dipakai, baju baru dibungkus. Ketika ada ketemu orang minta baju, Pak, saya ini minta baju, aduh nggak punya baju yang lama diambil, dia kasihkan baju yang baru dipakai. Berkahnya sedekah baju itu ditamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa, memberikan menggembirakan orang itu. Andai saja yang baru, gak yang ngayar, gak sing ngayar, dari tambah gede ini pahalanya. Terakhir, kenapa nggak semuanya? Ketika makan di warung depan itu enak mangan gitu, digelutik-gelutik kan nggak tahu, Pak, saya ini lapar, sudah 2 hari nggak makan. Diparut, nyalon piring ibu, diparut. Yang satu diberikan yang minta-minta tadi itu, satunya dimakan sendiri. Pahala yang separuh tadi itu ditampakkan oleh Allah, pahalanya subhanallah, ambil saja semuanya gitu. Jadi amal ibadah yang telah kita laksanakan ditampakkan oleh Allah menjelang ajal kita. Karena nggak ada orang itu kalau nggak istilah itu getun karena tadi nggak totalitas begitu ya. Nah, makanya mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita karunia bisa beramal dengan istiqomah. Istiqomah itu penting sekali ya. Istiqomah itu bagian daripada apa diterimanya amal. Allah memberikan tanda-tanda diterimanya amal itu kalau orang itu gemar melakukan itu. Dan semua itu punya makom sendiri-sendiri. Bahkan satu orang itu tidak bisa ditiru makomnya. Satu contoh Pak Hasan punya makom yang istimewa, nggak bisa yang meniru. Bahkan Pak Udas tidak nggak bisa meniru. Apa itu? Buka kunci. Bisa kan niru Pak Hasan buka kunci sendiri. Nah, itu kan istiqomah. Kalau tadi itu tempat ya, jadi istiqomah itu bisa tempat-tempatnya di situ.
Jadi riyadhah di situ. Kan dulu orang-orang tua itu punya jeglok apa ya? Punya centongan. Di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat di situ. Ya nggak lain-lain di situ aja tempat centongan. Itu waktu tempat. Jadi waktu yang jam 6 buka. Juga bawa sekalian para pegawai penjel ini kan istiqomah ini. Cuma saya tambahin penjel Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang diawali dengan Bismillah barokah. Aktivitas apapun yang kita awali dengan basmalah insya Allah berkah. Terakhir mau pulang penjel lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau sudah 3 hari berarti sudah 3 kali baca basmalah, 3 kali alhamdulillah. Kalau 1 bulan 30, 1 tahun 360 kali baca basmalah, baca hamdalah. Sepele. Tadi ketemu di sana alhamdulillah ternyata seperti ini. Orang itu punya makam sendiri-sendiri dalam masalah istiqomah. Nah, suasana zuhur seperti saat ini saya teringat ada seorang perempuan yang sangat tua sekali renta. Orang tua renta ini jualan. Kebetulan di Madura itu ada ya Sayyidah Khalil Bangkalan. Dulu masih berupa musola kecil gitu ya, tapi masih besar ramai. Sekarang kan bagus sekali itu. Itu ada seorang tua berjualan, pada waktu zuhur ini istirahat. Ketika sudah istirahat, sholat begitu selesai, keluar ngambil rontrokan daun. Dulu kan ada tanaman nih di pada sini nang orangnya godong-godong sudah berat dicuputi. Orang-orang berziarah itu godong-godong, ya Allah saatnya lah itu, saatnya. Wong itu tua kok ngono sih? Boleh disapu lah enak. Satu saat itu istiqomah itu setiap zuhur. Satu saat ngomong senggan tak tego, wis tak sapu nih. Sebelum datang ibu disapu bersih, sapu terus habis sholat ndelok nangis. Kok disapu? Nah aku lah dari sopo, kok disapu? Akhirnya ada seorang ustaz tanya, kenapa Bu? Kok disapu arek-arek ku mau? Sampai ini tidak akan kira panggil arek. Ya opo lah, aku pun tidak isi koma apa. Namanya kenapa Bu? Sampai tak kandani, tapi aku pondok satu aku mati. Apa Bu? Aku penjupuk godong siji maca sholawat nyanggo di Kanjeng Nabi. Aku iki wong biasa, gak iso apa-apa, dak duwe apa-apa, dak duwe amal yang bisa kita andalkan kecuali kita syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul Muhammad SAW dengan membaca sholawat. Tak cukup godhong iki maca sholawat muga-muga diterima oleh Gusti Allah. Godhong iki saksi aku ndak maca sholawat iki Kanjeng. Istiqomah nek gak bisa ditiru. Gak bisa ditiru. Semua orang punya makam sendiri-sendiri dan itu merupakan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, mungkin demikian ya kita bisa memberikan. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada pertanyaan? Oke, pakai tanya jawab boten nggih. Kita doa aja. Tadi kan belum doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakir. Amin. Alhamdulillah fi ni'am. Mazidah ya Rabbana subhanaka wa sallim wa barik ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuballighna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa ba'da innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil nasir bijai basyiri nadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.